Selamat bertemu kembali dengan saya, Priagusta Siswantoro. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang future trend industri farmasi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Secara garis besar, beberapa tahun ke depan ada 4 tren utama di industri farmasi Indonesia. Pertama yaitu perubahan pola penyakit atau kita biasa sebut disease profile shift. Kemudian tren kedua, berubahnya teknologi yang ada di industri farmasi yang biasanya bekerja dengan mikromolekul akan berubah menjadi makromolekul atau bioteknologi. Kemudian sesuai dengan era JKN, maka industri farmasi juga dituntut untuk bisa menghasilkan produk dengan low cost, khususnya generic product. Dan terakhir, dengan adanya pandemi COVID-19, maka online bisnis di bidang farmasi menjadi merebak dan berkembang dengan pesat. Itu 4 tren utama yang ada di industri farmasi Indonesia. Kita coba bahas satu per satu. Tren yang pertama adalah perubahan pola penyakit. Kita sadari sampai tahun 2015 penyakit di Indonesia masih didominasi dengan infeksi. Tapi selanjutnya sampai tahun 2030 polanya berubah menjadi penyakit-penyakit non-infeksi atau disebut dengan non-communicable disease, misalnya seperti diabetes, kemudian cancer, darah tinggi. Itu adalah tren kedepannya, sehingga obat-obat yang akan dikembangkan adalah sesuai dengan pola penyakit tersebut. Hanya saja saat ini sedang muncul wabah COVID-19. COVID-19 juga memberikan arah obat yang baru, khususnya untuk imunomodulator dan vitamin. Itu kira-kira pergeseran pola penyakit sampai kira-kira tahun 2030. Di bidang industri teknologi, maka akan pergeseran. Biasanya industri farmasi banyak berhubungan dengan molekul-molekul kecil, small molecule, untuk pengobatannya seperti paracetamol, antibiotik. Tetapi ke depan banyak nanti akan diproduksi molekul-molekul besar berdasarkan bioteknologi, seperti biosimilar dan sebagainya. Ini sesuai dengan pola penyakit tadi. Penyakit-penyakit yang baru banyak diobati dengan obat-obat yang dihasilkan dengan bioteknologi atau makromolekul. Demikian juga dengan COVID-19 ini, maka teknologi pembuatan vaksin, baik itu dari vaksin yang dilemahkan atau vaksin DNA dan RNA juga berkembang. Ini sejalan dengan tren, yaitu berubah dari small molecule menjadi makromolekul atau bioteknologi. Dan ditambah dengan adanya 3D printed dan sebagainya. Ini adalah perubahan dalam bidang teknologi di industri farmasi ke depan. Selain perubahan penyakit dan juga teknologi, ternyata industri farmasi Indonesia dihadapkan dengan tuntutan untuk produk-produk yang low cost atau affordable. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya jaminan kesehatan nasional, di mana untuk membuat obat-obatnya itu pembelian pemerintah melalui bidding e-katalog, sehingga yang harganya paling rendah itu yang dipakai. Dengan demikian, tren ke depan, industri farmasi harus bisa menghasilkan produk-produk yang low cost atau harganya cukup murah. Namun di sisi lain, tuntutan dari Badan POM, tuntutan dari regulator itu sangat strict terhadap quality. Jadi ini ada dua paradok. Satu sisi ingin harga yang murah, satu sisi kualitas harus tetap tinggi. Disinilah tantangan industri farmasi, bagaimana bisa mengoptimizing
biaya, tapi tetap dengan menjaga kualitas yang tinggi. Caranya bagaimana? Yaitu industri farmasi harus bisa memangkas biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kualitas. Untuk itu bisa diaplikasikan supply chain management, di mana SCM bisa mengendalikan biaya-biaya seperti factory overhead, kemudian inventory, kemudian raw material, tapi lebih untuk diversifikasi. Nah, itu yang harus dijaga supaya industri farmasi bisa tetap bertahan, menghasilkan produk yang bermutu, tetapi biayanya bisa dikendalikan seefisien mungkin. Ini adalah tren yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini tren yang sebetulnya sudah dimulai adanya online bisnis, tapi memang perkembangannya tidak cepat. Tetapi dengan adanya pandemi COVID ini, di mana physical distancing, kemudian physical contact dikurangi, maka online bisnis bisa berkembang dengan cepat. Itu bisa dilihat dari regulasinya. Dulu e-prescription susah sekali regulasinya, tapi dengan COVID ini sudah langsung keluar surat edaran dari Menteri Kesehatan, sehingga dari regulasi yang namanya e-prescription itu sekarang sudah dihalalkan, sehingga dokter bisa memberikan prescription secara elektronik. Demikian juga nanti peraturan tentang online apotek. Jadi regulasinya dari online bisnis farmasi berkembang dengan cepat dengan pandemik ini. Kemudian yang akan terjadi juga perubahan bisnis model. Dengan online farmasi, pembelian obat yang tadinya langsung ke apotek, langsung ke PBF, ini semua akan berubah menjadi menggunakan platform-platform online farmasi. Misalnya dari PBF ke apotek sudah ada platform yang namanya EMOS. Kemudian dari apotek ke customer sudah banyak, ada MOSHELT, ada apotek antar. Ini semua adalah merubah sistem online di bisnis farmasi. Terakhir, di dalam bisnis online farmasi ini, terutama dalam telemedicine, teknologinya juga akan berkembang pesat. Misalnya wearable device. Kalau sekarang kita sudah terbiasa dengan jam yang bisa mengukur detak jantung, nantinya akan lebih advance. Ada alat yang bisa mengukur tekanan darah, bisa mengukur kadar gula, ya. Kemudian juga seperti tadi saya sampaikan, 3D printing juga berkembang, dan terakhir drone, karena drone ini bisa dimanfaatkan untuk pengiriman bisnis farmasi yang ke tempat-tempat yang terpencil. Ini adalah tren keempat dari bisnis farmasi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian dan sejawat, 4 tren yang berjalan di industri farmasi. Secara khusus nanti kami akan bahas tentang online bisnis di farmasi dalam sesi khusus, dan mungkin satu lagi tentang low cost akan saya bahas dalam sesi yang khusus. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa mengikuti channel YouTube ini untuk beberapa topik yang berhubungan dengan industri farmasi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.